Niatnya mau pencitraan, tapi malah dihujat satu Indonesia. Jadi gini, Zulkifli Hasan tiba-tiba memikul sekarung beras sendirian saat mengunjungi korban banjir di Sumatera. Padahal di sana banyak ajudannya. Tapi entah kenapa, beliau memilih gaya angkat sendiri sambil diikuti banyak kamera. Masalahnya, masyarakat belum lupa. Mantan Menteri Kehutanan itu pernah memberikan izin pembabatan hutan 2,4 juta hektar. Lain lagi sama Verrel Bramasta. Dia datang ke lokasi banjir Bandang pakai rompi perang, lengkap dengan nama dan tulisan DPR RI. Verrel Bramasta katanya pakai rompi taktis waktu datang ke bencana Sumatera Aceh. Zulkifli Hasan angkat karung beras sendirian di saat di sekelilingnya nggak ada yang angkat karung beras. Anggota DPR pakai dress code putih-putih waktu mau kirim bantuan ke bencana Sumatera Aceh. Selamat datang di negeri yang bahkan bencana pun bisa dijadikan momentum buat tambah citra positif. Lagian gue nggak paham banget kenapa Verrel Bramasta datang ke lokasi bencana tapi pakai rompi perang. Ngapain? Nggak akan ada orang yang tiba-tiba nembak lu waktu lu lagi kasih bantuan sembako. Ya walaupun katanya itu bukan rompi perang, tapi ya menurut gue over aja gitu. Lagian gue yakin banget orang-orang di sana udah tahu kalau lu tuh Verrel Bramasta, artis yang kepilih jadi anggota DPR. Jadi ya ngapain itu pakai name tag gede banget Verrel Bramasta, anggota DPR RI. Ini lagi timnya Zulhas, kelihatan banget settingannya. Gue yakin banget kalau ada anak kecil lewat juga heran. Itu ngapain bapak-bapak angkat karung beras sendirian tapi banyak kamera. Dan gue juga yakin para anggota DPR yang pakai dress code putih-putih itu lebih takut salah dress code ketimbang bantuannya itu sampai dengan aman apa enggak. Ketimbang takut bantuannya hancur karena dilempar dari atas helikopter. Ya sekali lagi, bahkan bencana pun bisa dijadiin momentum untuk menambah citra positif. Dan ketika kita membagikan bansos, di setiap paketnya itu ditulis paket bantuan ini dibiayai oleh APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke? Tidak ada nama gubernurnya, tidak ada foto gubernurnya, dan dikatakan eksplisit ini bukan uang pribadi, ini adalah uang pajak yang diterima dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia. Oke? Jadi kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Oke? Kami justru ingin mengatakan mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di ferry di Merak, sedang dalam perjalanan menuju Lampung Selatan. Nah, beberapa hari ini kita dikejutkan oleh deretan kabar bencana. Kita tercekat melihat rangkaian foto, video di sosial media. Ada badai senyar yang memicu hujan ekstrim dan banjir di Aceh dan Sumatera Utara. Banjir bandang melanda Sumatera Barat. Lalu Gunung Semeru erupsi dan diikuti juga dengan peningkatan aktivitas gunung di beberapa daerah. Ada pula berita tentang satwa liar yang menderita akibat kegiatan manusia yang menghilangkan habitat alami mereka. Ada video orangutan di Aceh yang harus makan sisa-sisa makanan manusia. Lalu juga penderitaan gajah di Tesonilo yang habitatnya rusak oleh ulah manusia. Nah, semua berita ini membuat kita cemas, lelah, bahkan merasa kewalahan. Nah, di tengah derasnya berita, mudah sekali kita jadi merasa lumpuh, bingung harus mulai dari mana. Lalu berakhir hanya dengan scrolling layar HP dan bersedih. Jangan. Setiap dari kita sekecil apapun bisa membantu. Pilih salah satu isu yang paling menyentuh hati atau paling mengganggu benak kita. Mungkin membantu penyintas banjir atau warga di sekitar gunung berapi atau mendukung upaya penyelamatan satwa seperti orangutan di hutan Aceh atau gajah di Taman Nasional Tesonilo. Lalu lakukan tindakan. Kita bisa salurkan donasi melalui lembaga-lembaga kredibel, kirim bantuan logistik, ikut kerja relawan, atau ajak teman, keluarga, rekan kerja untuk ikut peduli. Tentu kita wajib terus menyuarakan agar pemerintah dan aparat di semua tingkat agar bergerak dengan cepat dan serius. Tapi sambil kita lakukan itu, kita juga tidak menunggu dan kita bisa bergerak bersama. Di saat-saat seperti ini, kita hidupkan kembali semangat warga, jaga warga. Kita saling jaga, saling menguatkan, saling membantu. Karena di atas segala bencana yang membuat bangsa ini tetap hidup berdiri
adalah kita semua tidak menyerah untuk saling menolong. Demikian, salam buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi, teman-teman. Ini menarik sekali ya. Kalau kalian ingat, pasti pernah bagaimana waktu di Pilkada Jakarta yang lalu, ya, PAN itu pernah menyindir Anies bahwa ada orang yang tidak mau mendukung Anies ya. Katanya Anies tidak punya partai. Ada yang bilang bahwa Anies itu sudah tidak punya partai, ngotot lagi untuk mencalonkan diri gitu ya. Dan itu sih sudah berlalu, teman-teman. Namun kali ini bagaimana PAN akhirnya tidak henti-hentinya melakukan blunder. Teman-teman, kalian pasti ingat bagaimana kemarin ya demo bulan 8 yang lalu, Agustus ya. Di situ kan kader PAN yang banyak disorot ya, yaitu Eko Patrio, kemudian Uya Kuya, teman-teman ya. Mereka kemudian menjadi bulan-bulanan netizen karena dianggap berjoget di atas penderitaan rakyat ya pada saat itu. Bahkan rumah mereka dijarah ya, rumah Eko Patrio dan Uya Kuya waktu itu ya, dan akhirnya mereka dipecat ya dari keanggotaan sebagai DPR. Nah, baru-baru ini teman-teman ya, di bencana alam kemarin di Sumatera, dan ini mereka menjadi bulan-bulanan juga dianggap pencitraan ya, yaitu Zulkifli Hasan sebagai ketua umum mereka, dan hal tersebut membuat masyarakat geram karena seolah-olah ini adalah pencitraan ya. Bagaimana ketua umum Zulkifli Hasan sebagai menteri ekonomi ya mengangkat sebuah karung beras sepertinya sekitar 5 kiloan, teman-teman. Ya, padahal ajudannya, padahal masyarakat atau anggota-anggotanya yang lain di belakang itu tidak mengangkat apa-apa. Hanya Zulkifli Hasan yang mengangkat beras 5 kilo, dan itu di framing di media sosial dan ramai sekali, teman-teman. Ya, kemudian bagaimana ia seolah membersihkan dan sedih lihat keadaan tersebut, teman-teman. Dan ini menjadi bulan-bulanan masyarakat lagi. Dan kemudian bagaimana, nah ini yang menarik, teman-teman ya. Verrel Bramamsta ya, ini kader PAN juga ya, artis, kemudian anak muda, ganteng ya, terjun ke lapangan bertemu dengan masyarakat yang mengalami korban jiwa, pakai baju tastis ya, baju anti peluru, teman-teman, yang menjadi bulan-bulanan masyarakat lagi ya kan. Sehingga ini orang bilang bahwa emang ada ancaman apa di sana ya, emang di sana ada perang, emang ke sana korban misalnya perang Timur Tengah ya kan. Ya enggak, itu adalah korban bencana, dan ini masih lingkup Indonesia. Jadi ngapain pakai baju anti peluru dan sebagainya. Nah, inilah menjadi bulan-bulanan. Jadi PAN ini, teman-teman ya, selalu membuat kita tertawa dan tersenyum ya, dan juga mendapatkan kritikan-kritikan tajam dari masyarakat. Bagaimana menurut kalian?